dari data di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwa matkul di sini, SMBD di sini bisa kita sebut sebagai atribut sederhana. Dosen juga bisa kita kategorikan atribut sederhana. Nah, tetapi atribut bernilai banyaknya itu ada waktu sama tempat. Karena apa? Karena dia bisa diisi ini ya, saya tulis ya A, B, atribut banyak. Karena dia itu bisa diisi lebih dari satu data. Waktunya itu dari waktu aja udah kelihatan kan isinya lebih dari satu. Nah, jadi kalau dalam satu kolom itu isinya lebih dari satu, itu bisa kita kategorikan atribut banyak, tapi bukan atribut komposit. Kalau atribut komposit itu dia isinya itu bisa kita kategorikan menjadi lebih spesifik. Nah, itu dia kurang lebih. Nah, ini kira-kira sampai sini ini enggak bisa nggak dipahami perbedaan mendasar antara komposit sama banyak ini? Bisa. Aman lah ya? Aman. Terus kita sudah bernilai tunggal, sudah banyak, sudah. Terus apalagi nih? Mandatory atribut sama non mandatory atribut. Nah gini kalau PPT-nya tuh gak ada isinya. Apa ya? Mandatory atribut. Oke, kita hapus dulu ini. Terus. Kayaknya saya harus beli pen ini deh. Atau nanti pakai apa biar enak. Biar bisa ngetik langsung. Hapus. Di sini ada yang ini enggak? Ada yang enggak puasa enggak? Puasa semua lah kayaknya. Apa ya mandatory atribut ini? Mandatory atribut itu sebenarnya ini atribut yang nilainya tidak boleh kosong. Jadi dari data yang ada, dari tabel yang ada, itu saja. Mandatory atribut itu kita nggak boleh kasih dia kosong. Namanya juga mandatory. Gitu. Nim nama, terus apa ya? Hobi, mana tadi hobi? Nih saya tanya nih, jawab ya mic-nya semuanya. Kira-kira yang kuliah di Atmaluhur ada nggak yang nggak punya NIM? Logika aja, kira-kira yang masuk kuliah di sini ada nggak yang nggak punya NIM? Nggak ada. Nggak ada, betul. Nggak. Nah, dari situ kita udah bisa pastikan, oh ini nggak mungkin yang kuliah di sini nggak punya NIM. Nah, dari situ kita udah bisa mikir bahwa NIM tersebut adalah mandatory atribut. Nah, kira-kira satu lagi, terus ada kolom nama ini. Kira-kira di muka bumi ini ada nggak manusia yang nggak punya nama? Nggak ada ya? Nah, terus kita spesifikasikan lagi dalam kampus kita ini. Kira-kira satu NIM itu bisa nggak berisi lebih dari nama? Misalkan NIM-nya SI 2012, isinya Pak Rahmat sama Pak Tri gitu. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Nah, artinya di sini itu kita sebut NIM dan nama itu mandatory atribut. Karena apa? Karena nilainya 1 dan dia nggak boleh kosong. Kan nggak mungkin kan orang yang kuliah di sini ada nama tapi nggak ada NIM. Begitupun sebaliknya, nggak mungkin orang ada NIM dan nggak ada nama. Nah, begitu. Gampang susah lah ya. Tapi kalau di logika kan asal masuk seperti itu. Oke. Oh iya, satu lagi yang mau saya sampaikan ke kalian. Kita ini kan belajarnya sistem manajemen basis data. Nah, garis besar dari perkuliahan ini kan kita menganalisa. Nah, jangan takut berpendapat karena analisa itu nggak ada yang nilainya 100 benar gitu kan. Misal nih analisa saya nilainya 5, analisa kalian nilainya 7. Apakah 5 itu salah? Belum. Hanya analisanya kurang tepat seperti itu. Jadi jangan takut untuk saya mau kayak gini, saya mau kayak ini, enggak apa-apa. Namanya analisa itu nggak ada yang 100 benar.
Tuh. Nah, terus ada lagi di sini hobi. Hobi, misalkan nama yang pertama tadi siapa? Nama Rahmat. Terus yang kedua Pak Tri S. Tri. Nah, kalau saya kan tadi hobinya itu ada makan, mancing, dan jalan-jalan. Nah, kira-kira hobi ini boleh nggak diisi? Logika-logika aja. Seperti atau nggak kalian nih ngisi formulir online. Ada nggak kolom yang kalian nggak isi? Ada, Pak. Ada ya. Nah, Ada. hobi ini salah satu kolom yang boleh nggak kita isi karena kan nggak semua orang punya hobi kan. Nah, kolom pada tabel atau pada database itu yang boleh nggak diisi itu kita sebut sebagai non mandatory attribute. Artinya tidak wajib harus diisi. Gampangnya, ketika kalian menemukan form online, itu kan ada tanda bintang merah itu, ya enggak? Misalkan nama, alamat, nah, itu kilah kita sebut mandatory attribute karena wajib diisi. Sedangkan yang enggak ada bintang merahnya itu non mandatory attribute karena boleh enggak diisi gitu. Cuman kan enggak semuanya kita bilang ini non mandatory kan enggak. Sampai sini paham ya? Paham, Pak. Oke. Jenius kelas kalian ini. Terus ada lagi apa nih? Ketergantungan fungsional. Apa lagi nih? Kayaknya banyak kali materi kita. Oh iya, ketergantungan fungsional ini kurang lebih sama kayak mana? Oke, kita hapus dulu. Namanya ketergantungan fungsional. Misalkan di sini ada apa ya? Matkul. Kalau ada yang mau ditanya langsung aja tanya, tidak apa-apa. Terus ada NIM. Terus ada nama mahasiswa. Saya isi dulu biar contoh. Matkulnya apa ya? Kalkulus misalkan. Terus ada basis data. Terus name-nya 11224343. Terus 11332424. Terus namanya di sini ada Bu Eli misalkan ya, Bu Eli Yanuarti. Terus di sini ada namanya Pak Arfian nih. Nah, kita ambil contoh dua kayak gini ya. Ya. Ini ya, kalau suara saya kurang kencang kasih tahu, Pak, suaranya kurang kencang biar saya teriak-teriak di sini. Kalau suaranya aman ya kalian diam aja. Siap. Nih, dari sini nih kita bisa lihat bahwa ini merupakan tabel jadwal ya. Ya enggak? Betul enggak? Iya. Betul. Nah, sekarang kita coba melogikakan ini. Oh, harusnya kita kasih ini dulu satu lagi di sini. Kurang tepat ini. Ini susah ngasih contohnya kalau nggak pas. Ini set. Di sini kita kasih contoh KDMK. Misal kode matkul itu KL1, itu kalkulus, basis data misalkan BD1. Nah, dari sini kita lihat nih, kira-kira ada nggak keterkaitan sama kode matkul dengan matkul. Artinya kayak gini, boleh nggak kalau kita isi BD1 ini berbaris sama kalkulus? Kira-kira jangan takut jawab, salah kok enggak apa, betul. Nggak boleh ya. Enggak. Karena mereka memang udah satu pasangan. Kalau KL1 ini kodenya untuk kalkulus, kalau BD1 ini untuk basis data. Nah, itulah yang disebut sebagai ketergantungan fungsional. Jadi artinya itu kita sudah menetapkan
baris pertama pada database ini itu terkait sama baris kedua. Karena nggak mungkin kan kalau kita tulis KL1 itu isinya basis data, atau KL1 itu isinya NIM, atau KL1 nih isinya Bu Eli, kan nggak mungkin kan. Nah, itu dia. Jadi ketergantungan fungsional itu field yang ada pada database yang harus diisi satu sama lain tapi udah klop. Contohnya ini NIM kayak gini, misalkan NIM ya 11224343, di datanya itu di awalnya kita statementnya itu sudah Bu Eli gitu. Mungkin nggak 11224343 nih jadi berubah NIM-nya jadi Pak Tri, kan nggak mungkin ya. Nah, itulah yang disebut ketergantungan fungsional. Jadi mereka tuh saling terkait. Kalau udah milik satu, udah satu itu terus. Nah, makanya ketergantungan fungsional ini harus mengikat satu sama lain. Makanya dibilang ketergantungan fungsional. Jadi fungsi mereka itu saling tergantung satu sama lain. Sampai sini aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Baik. Mantap lah kalau aman. Kalau begitu kita lanjut, berikutnya ada, nah udah sampai di sini. Oke, saya matikan dulu rekamannya ini. Soalnya kita tuh kuliah harus direkam. Oke, ya sudahlah. Padahal kan kita malu sebenarnya. Sudah.